Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 220422269. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian yang ada di bagan yang terkait dengan perilaku dalam organisasi publik. Yaitu yang pertama adalah biographical karakteristik. Setiap karyawan memiliki karakteristik biografis yang berbeda-beda, yaitu usia, jenis kelamin, dan masa kerja, yang termasuk dalam karakteristik biografis karyawan yang akan mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Yang pertama, usia. Lebih dari 800 studi menemukan bahwa karyawan yang lebih tua akan merasa lebih puas pada pekerjaannya. Tapi studi lain menunjukkan hubungan yang terbentuk pada karyawan profesional kepuasan akan terus meningkat seiring bertambahnya usia. Sebaliknya pada karyawan non-profesional, tingkat kepuasan akan turun pada usia setengah baya, kemudian akan naik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan pada kinerja karyawan, ada keyakinan bahwa kinerja merosot dengan meningkatnya usia. Yang kedua, jenis kelamin. Sebuah studi menganalisis menemukan bahwa perempuan memperoleh nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam ukuran kinerja, menurut Robbins dan Judge tahun 2013. Selanjutnya, masa kerja. Masa kerja dinyatakan sebagai lamanya kerja seseorang karyawan, di mana masa kerja ini akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja. Lanjut, yang kedua, personality. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah organisasi akan dijumpai berbagai individu dengan beragam karakteristik dan kepribadian. Perbedaan yang dicirikan oleh setiap individu bersifat manusiawi dan seringkali dijumpai pada berbagai jenis organisasi. Hal terpenting yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana organisasi mengelola karyawannya sehingga dapat mengenali tipe kepribadian mereka serta cara mengelola emosi yang dimilikinya. Konteks kepribadian serta emosi memang berada pada ranah personal, tetapi dapat menjadi titik awal untuk lebih memahami perilaku yang muncul di tempat kerja. Perbedaan yang melekat pada setiap individu dapat dimungkinkan baik secara fisik, psikologis, maupun emosional. Faktor kompleks yang membentuk kepribadian seseorang akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dan bereaksi secara emosional. Dalam ranah perilaku organisasi, karakteristik pribadi diatur dengan ciri-ciri keseluruhan yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian serta emosi seseorang. Dengan memahami konsep kepribadian serta emosi individual, seseorang manajer dapat mengembangkan serta menggunakan keterampilannya. Selanjutnya, masuk kepada persepsi. Seringkali terjadi, informasi yang sama kita dengar, gambar yang sama kita lihat, belum tentu sama penafsiran orang lain terhadap informasi atau gambar tersebut. Begitu pula rasa pedas dari makanan yang sama belum tentu dirasa sama pedas oleh orang lain. Penafsiran terhadap stimulus yang diterima oleh panca indera kita itu disebut persepsi. Beraneka ragam penafsiran yang timbul meski dari sebuah stimulus yang sama mengidentifikasikan bahwa penafsiran tersebut bersifat subjektif. Penafsiran tersebut belum tentu pula sama dengan fakta yang sebenarnya. Sementara orang akan bersikap dan mengambil keputusan berdasarkan persepsi mereka sendiri yang belum tentu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bayangkan jika seseorang mengambil keputusan hanya menurunkan persepsi pribadi yang belum tentu sesuai fakta. Sudah dapat diduga bahwa keputusan yang akan diambil akan salah langkah. Misalnya hasil pekerjaan si A selalu lambat, lantas pimpinan mempersepsikan si A adalah karyawan yang malas. Akibatnya si A tidak disukai, selalu diejek dan diturunkan bonusnya. Padahal faktanya, si A lambat menyelesaikan pekerjaan disebabkan komputer yang digunakannya masih komputer generasi lama yang memiliki kecepatan rendah. Lalu ada values dan attitude. Konsep nilai dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan. Namun terkadang di sisi lain, nilai dapat mengamburkan objektivitas dan rasionalitas bagi seseorang. Misalkan seseorang yang masuk ke dalam sebuah organisasi dengan memiliki pandangan sebelumnya bahwa pembayaran gaji berdasarkan kinerja. Sesuatu yang dibenarkan, sedangkan pembayaran gaji berdasarkan tingkat senioritas adalah kesalahan. Pandangan tersebut adalah nilai yang diyakini secara personal dalam memandang sebuah organisasi.
Sementara, bagaimana seseorang akan bereaksi jika ternyata masuk ke dalam organisasi yang lebih menempatkan senioritas sebagai hal utama dan bukan kinerja. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan bias dalam objektivitas serta rasionalitas di tingkat individual. Pada kondisi yang lebih intens, terdapat kemungkinan seseorang akan merasa kecewa karena adanya ketidakpuasan kerja dan keputusan untuk tidak mengarahkan upaya tingkat tinggi dalam pekerjaan. Dikarenakan perasaan seseorang yang menganggap bahwa upaya yang tinggi mungkin tidak akan menghasilkan kinerja dan atau uang yang lebih banyak. Masuk kepada motivasi. Sering diartikan dengan istilah dorongan yang berarti tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motivasi untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya mencapai tujuan. Motivasi dimaksudkan sebagai suatu energi penggerak, pengarah, dan memperkuat tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi memiliki proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya dan diarahkannya hal tersebut. Selanjutnya ada human input. Human input merujuk pada kontribusi, partisipasi, atau kontribusi yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, istilah ini seringkali digunakan untuk merujuk pada peran dan kontribusi manusia dalam berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, ilmu pengetahuan, seni, dan banyak lainnya. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan human input dalam berbagai konteks. Yang pertama adalah teknologi dan pengembangan produk. Dalam pengembangan teknologi dan produk, human input mengacu pada kontribusi, kreatif, ide, pemikiran desain, dan pengembangan yang dilakukan oleh para insinyur, desainer, dan profesional lainnya. Contohnya adalah saat tim teknis bekerja sama untuk mengembangkan aplikasi baru, mereka memberikan human input dalam bentuk kode, desain, dan fitur-fitur baru. Yang kedua, proses kreatif dan seni. Dalam dunia seni dan kreativitas, human input mencakup ide, visi artistik, keterampilan, dan ekspresi individu dalam menciptakan karya seni. Seseorang seniman memberikan human input melalui lukisan, musik, tulisan, atau karya seni visual lainnya yang mencerminkan visi dan pengalaman mereka. Selanjutnya ada bisnis dan manajemen. Dalam konteks bisnis dan manajemen, human input merujuk pada kontribusi, ide, pemikiran strategis, dan keterampilan yang diberikan oleh karyawan, manajer, dan pemimpin. Human input dalam hal ini dapat berupa inovasi produk, strategi pemasaran, pengembangan kebijakan, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Dengan memahami nilai dan pentingnya human input dalam berbagai konteks, organisasi dan masyarakat dapat memanfaatkannya secara efektif untuk mencapai tujuan, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada ability. Ability atau kemampuan merupakan natural aptitude, kecerdasan alamiah, dan learned capabilities. Kapabilitas yang dipelajari yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan suatu tugas. Aptitude adalah bakat alamiah yang membantu pekerja mempelajari tugas spesifik lebih cepat dan mengerjakannya dengan lebih baik. Terdapat banyak kecerdasan fisik dan mental, dan kemampuan kita memperoleh keterampilan dipengaruhi oleh kecerdasan ini. Sedangkan learned capabilities adalah keterampilan dan pengetahuan yang telah kita peroleh. Kapabilitas ini termasuk keterampilan dan pengetahuan fisik dan mental yang telah diperoleh. Learned capabilities cenderung berkurang selama berjalannya waktu apabila tidak dipergunakan. Lalu ada individual learning. Teori pembelajaran sosial. Individu menurut teori ini dapat belajar melalui apa yang diminati dan dialami dari pengalamannya selama ini. Teori ini merupakan perpanjangan dari teori operandi yang mengasumsikan bahwa perilaku berasal dari terjadinya konsekuensi dan menerima adanya pembelajaran dari adanya pengamatan dan awal pemahaman dalam hal pembelajaran. Pengaruh pada individu dipengaruhi oleh 4 proses, yaitu yang pertama, dalam proses perhatian, orang tersebut belajar dari keadaan ketika dia berkenalan dengan modelan lainnya. Ada konsekuensi model untuk proses penyimpanan tergantung pada seberapa baik peserta memahami model ketika model sudah tidak lagi berfungsi. Metode validasi di mana orang yang terinspirasi untuk menjalankan tindakan yang jika penghargaan terjadi adalah
Contoh yang pertama tentu saja tindakan yang bermakna dapat diterapkan lebih banyak dan diimplementasikan lebih sering. Lalu yang terakhir adalah individual decision making. Individual decision making adalah proses pembuatan keputusan oleh satu individu yang dapat dilakukan dalam situasi yang berbeda-beda, seperti dalam organisasi atau kehidupan sehari-hari. Proses ini dapat mempengaruhi hasil keputusan yang diperoleh serta memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan proses pembuatan keputusan grup. Itulah beberapa pengertian dari bagian di atas yang terkait dengan perilaku di dalam organisasi publik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.